lanjut. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Mungkin kita ada yang satu lembaga, walaupun tempat tinggal saya di Bangil, tapi saya bersekolah di kota Pasuruan tercinta ini. Dari SDN Bangkilan, SMPN 2 Kota Pasuruan, SMA N1 Kota Pasuruan, dan S1 saya di UM, dan S2 saya di Universitas Negeri Surabaya. Kalau riwayat pekerjaan, sempat saya mengajar di SMP Yadika Full Day School tahun 2008 sampai 2009, dan sampai sekarang aktif mengajar di SMPN 3 Purwodadi. Lanjut. Nah, langsung kita mulai tentang pengertian pembelajaran efektif. Kalau kita lihat pengertian pembelajaran efektif itu ada banyak sekali. Ini saya ambil dari beberapa yang dalam tanda kutip menarik perhatian saya. Yang pertama adalah dari pendapatnya Yusuf, kalau pembelajaran efektif itu merupakan perubahan kognitif, tingkah laku, dan psikomotor, yaitu yang ada di Permendikbud kita itu tentang sikap, kemudian yang ada di KI 1 sampai KI 4 itu ya. Silakan lanjutkan Mas. Kemudian yang dari Setiosari tahun 2014, bahwa pembelajaran efektif itu bertumpu pada tujuan belajar. Jadi yang dilihat adalah tujuan belajarnya. Kalau tujuan belajar tercapai, maka itu dikatakan pembelajaran efektif. Jadi lebih pada pada nilainya. Jadi kalau nilainya siswa itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka dia mengatakan bahwa itu adalah efektif. Kemudian yang dari Kirjo, ini yang lebih spesifik, bahwa pembelajaran efektif itu berkaitan dengan keaktifan siswa pada saat engage di kegiatan-kegiatannya, dan kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran otomatis di situ beliaunya menyertakan beberapa indikator-indikator. Jadi ada waktu, ada kualitas, berapa banyak waktu yang dialokasikan siswa, dan bagaimana kualitas kedalaman materinya. Nah, dari situ bisa dianggap bahwa itu efektif atau tidak. Silakan lanjut Mas. Nah, yang saya setuju adalah yang ini lebih fleksibel, yang pendapatnya Milkova ini, bahwa pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran di mana guru dan siswa mampu belajar satu sama lain. Saya lebih suka definisi yang ini karena ini lebih fleksibel. Artinya kalau kita setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian kita mendapatkan sesuatu dari siswa, tidak hanya siswa yang mendapatkan sesuatu dari kita, tapi kita juga mendapatkan sesuatu dari siswa, termasuk bagaimana cara kita merevisi kegiatan pembelajaran, maka Milkova menyatakannya adalah suatu yang efektif. Silakan lanjut Mas. Nah, kalau menurut Milkova, komponen pembelajaran efektif itu ada 3, ya, sesuai dengan pemberitahuan yang ada di Bapak Menteri Pendidikan kita, bahwa RPP Merdeka Belajar itu bertumpu pada 3, yaitu apa yang kita rencanakan dalam bentuk tujuan, kemudian bagaimana kegiatan siswa di dalam pembelajaran tersebut, dan bagaimana cara kita melakukan evaluasi. Jadi RPP yang sekarang itu, kalau saya sebagai guru menyiapkan administrasi itu sangat ribet sekali. Jadi kalau saya biasanya menyiapkan administrasi itu, saya print satu, ketika tahun pembelajaran berikutnya saya print belakangnya saja, saya print tanggalnya saja, karena administrasinya sangat luar biasa. Itu satu tingkatan saja saya bisa menghabiskan setengah rim itu. Kalau saya biasanya ngajar 2 tingkatan itu bisa 1 rim lebih. Jadi saya punya 2 administrasi. Administrasi yang pertama itu adalah administrasi untuk level pengawas. Jadi kalau ada pengawas yang tebal tadi yang saya kasihkan. Nah, yang kedua saya buat oret-oret. Nah, oret-oretan yang saya lakukan ini yang sering saya ikutkan dalam kegiatan lomba. Jadi ketika ada lomba, ya RPP yang dalam bentuk saya singkat ini nanti yang saya ikut sertakan. Ya. Kemudian ketika kita membahas tentang yang akan kita lakukan, maka yang akan kita lakukan itu ada 3 hal itu tadi ya, mencapai tujuan, bagaimana kita menciptakan tujuan, kemudian bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana cara kita melakukan evaluasi. Mungkin lebih spesifik, mungkin lebih teknis, akan saya langsung mulai di yang saya lakukan di Seameo itu. Nah, masih menunggu presentasi. Nah,
Jadi yang di SEAMEO itu merupakan singkatan dari Southeast Asia Ministry Edukasi Organisasi. Jadi itu semacam, kita kan punya Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan kita itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian mereka membentuk suatu organisasi namanya SEAMEO. Nah, SEAMEO itu tidak hanya di matematika saja. Kalau di matematika namanya Kitab in Math. Kalau di sains ada Kitab in Science. Kemudian di seni juga ada, di budaya juga ada. Kalau di SEAMEO Kitab in Matematik itu pusatnya ada di Jogja. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring bagaimana lesson plan yang dilakukan oleh guru-guru di lingkup wilayah Asia Tenggara. Ya, saya lanjutkan, Mas. Silakan lanjut. Lanjut terus. Nah, ini langkah menyusun RPP yang saya gunakan untuk kegiatan SEAMEO kemarin. Yang pertama adalah saya menentukan garis besar tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu akan saya laksanakan di kelas. Kemudian saya mengembangkan pengantar. Jadi biasanya kalau guru mengembangkan pengantar itu kan langsung melihat dari buku siswa. Kemudian buku siswa langsung diambil, kemudian di breakdown dalam bentuk RPP. Nah, buku siswa itu kalau bagi guru yang selama ini saya lihat kayak semacam kitab suci itu. Jadi buku siswa sama buku guru itu digunakan. Kalau menurut saya kadang mengajar itu saya lepas dari apa yang ada di buku guru, tapi tetap indikator saya sama seperti di situ. Jadi pengantarnya yang saya bedakan. Lanjut, Mas. Lanjut. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran yang spesifik, yang lebih spesifik ke urutan langkah-langkahnya. Kemudian untuk mengevaluasi pemahaman siswa sama seperti pada saat kita menentukan tujuan. Jadi evaluasinya itu sama seperti tujuan pembelajaran. Silakan lanjutkan. Kemudian mengembangkan kesimpulan, dan yang terakhir adalah membuat timeline. Membuat timeline itu artinya urutan-urutan di kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana urutan-urutannya, mana yang harus kita fokuskan, mana yang harus penting kita bahas, itu yang mendapat proporsi waktu lebih banyak. Silakan dilanjutkan. Nah, yang terakhir adalah merefleksi rencana pembelajaran. Nah, untuk merefleksi rencana pembelajaran, kalau kita mengajar di sekolah, maka cara untuk merefleksi itu ada 4. Menurut saya ada 4. Kalau umumnya ada 3 biasanya. Membuat tim rekan sejawat mata pelajaran dalam bentuk lesson study berbasis sekolah. Jadi guru-guru yang serumpun itu ngumpul jadi satu. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita refleksi. Kira-kira pembelajaran yang dilakukan di sekolah tadi itu bagaimana? Apakah berjalan sesuai dengan skenario? Kalau tidak, apa masalahnya? Kemudian ditinjauan di siswa. Apakah siswanya ada yang tidak mengikuti? Kenapa kenapa siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran? Nah, itu yang nanti kita bahas di rekan sejawat. Yang kedua adalah melalui tim penilai kinerja guru. Jadi kalau misalkan guru yang ASN itu kita dinilai, ada namanya penilaian kinerja guru, itu dinilai. Jadi satu semester sekali Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Pengawas itu masuk ke kelas kita, melihat bagaimana cara kita mengajar termasuk kelengkapan administrasinya. Ini bisa juga digunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Yang terakhir yaitu melalui pengawas. Tapi yang nomor 1 sampai nomor 3 ini biasanya yang direfleksi itu hanya administrasi. Jadi administrasinya sudah lengkap apa enggak, sesuai dengan peraturan apa enggak, seperti itu. Karena tim penilai itu bukan fak dari mapel yang kita ampu. Jadi kedalaman yang mereka evaluasi itu terkadang juga kadang saya merasa saya tidak merasa mendapatkan masukan yang benar-benar menggigit. Tidak apa-apa, sebenarnya kita berdiskusi tentang RPP kita itu tidak apa-apa. Nah, yang keempat ini saya tambahkan sendiri, yaitu mengikut sertakan dalam lomba atau kompetisi atau kegiatan dan keguruan. Kalau kita mengikutkan lesson plan kita mengikutkan kegiatan kita dalam suatu kompetisi, maka di situ ada tim juri. Tim juri itu biasanya itu tim juri itu kan berasal dari fak mata pelajaran yang kita ampu. Nah, di situ kita akan banyak mendapatkan masukan-masukan, termasuk refleksi, termasuk revisi. Nah, di situ kita akan dibandingkan. Sebenarnya tidak apa-apa kita membandingkan, asalkan yang kita bandingkan itu kan yang tepat. Jadi yang kita kompetisikan itu yaitu lesson plan. Ya, kalau saya sebelumnya itu ya aktivitas saya itu kayak dari rumah, kemudian ke tempat kerja, kemudian pulang lagi, seperti itu, berturut-turut seperti itu. Jadi saya merasa itu kayak saya ada di dalam sumur melihat ke atas gitu kan. Jadi langit itu kayak kecil gitu kan. Ya,
saya merasa seperti itu. Silakan lanjut Mas. Lanjut, silakan. Nah ini garis besar tujuan pembelajaran yang saya lesson plankan di Seameo kemarin ya. KD yang ada adalah KD 3.8 dan KD 4.8 itu yang berkaitan dengan perbandingan. Kemudian perbandingan di situ ada perbandingan siswa laki-laki dan perbandingan siswa perempuan. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 40 siswa, maka tentukan jumlah siswa laki-laki. Nah, kebiasaan kalau kita membelajarkan tentang perbandingan itu biasanya langsung ke definisi formal. Definisi formal itu artinya langsung ke simboliknya. Jadi siswa itu langsung perbandingan itu apa? Perbandingan itu 3/5. Tapi 3/5 itu apa? Saya pernah tanya ke siswa, kalian tahu 1/2? Tahu Pak, 1/2 itu coba gambarkan pecahan 1/2. Mereka kesulitan, gimana cara membelajarkan. Jadi dari 1/2 yang berupa simbolik menjadi 1/2 yang berupa benda konkret, mereka mengalami kesulitan. Bahwa 1/2 itu adalah dari satu benda utuh, kita bagi dua menjadi bagian yang sama, kita ambil satu bagian, itu kan artinya 1/2. Saya suruh mereka merubah simboliknya seperti itu, mereka mengalami kesulitan. Nah kemudian di buku guru itu disajikan seperti ini, ada campuran A, campuran B, C, dan D dengan perbandingan seperti itu. Nah pertanyaan yang disajikan di buku guru itu adalah kira-kira campuran mana yang lebih asam? Dari campuran A, B, C, D itu campuran manakah yang lebih asam? Nah maka yang diarahkan untuk dijelaskan adalah siswa diminta untuk mencari perbandingan antara jeruk dengan air putih dalam bentuk persentase. Nah, setelah mereka merubah dalam bentuk persentase, kemudian disuruh melihat persentase manakah yang lebih besar. Kalau persentase yang lebih besar itu berarti dia lebih asam. Tetapi ini mengalami kesulitan, siswa itu mengantarkan dari definisi yang pecahan menjadi bahwa persentase ini nilainya lebih besar, pasti rasanya lebih asam. Mereka mengalami kesulitan. Lanjutkan Mas. Nah, oleh karena itu coba saya praktikkan, saya coba membuat campuran beneran. Jadi saya praktikkan pada waktu itu saya gunakan sirup, bukan perasan jeruk, saya gunakan sirup, kemudian 3 gelas air putih, saya bawa ke kelas, saya bandingkan. Setelah itu saya campur sesuai dengan arahan yang ada di sini. Setelah tercampur berarti ada 4 gelas ya. Mereka saya suruh nyicipi, coba kamu nyicipi satu persatu, manakah yang lebih asam? Ternyata mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan reseptor lidah. Jadi mana ya yang lebih asam ya? Apa yang A, B atau C? Padahal warnanya kan sama kan? Warnanya sama. Jadi kita langsung dilihat itu, loh, kok mana yang lebih asam ya? Mana yang lebih itu? Kesulitan karena ada hubungannya dengan reseptor lidah. Oleh karena itu, saya coba merevisi skenario ini dengan cara perasan jeruk itu saya ubah menjadi pewarna. Jadi saya gunakan pewarna, kemudian satu gelas perasan jeruk itu saya ubah menjadi tetesan pipet. Jadi yang dilihat adalah bagaimana kerapatan warnanya. Nah, dari sini mereka bisa melihat bahwa campuran yang lebih pekat itu menyatakan bahwa perbandingannya lebih tinggi. Nah, karena itu ditampilkan dalam bentuk visual, maka setiap siswa bisa untuk melihatnya tanpa harus mencicipi satu persatu. Kalau mencicipi tadi kan hanya 1-2 siswa yang mencicipi. Kalau ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Silakan lanjutkan. Nah, kemudian saya coba bagaimana jika perbandingan ini saya bawa ke skenario lain. Skenario lain maksudnya perbandingan itu kan biasanya hanya seperti itu. Misalkan kita mencampur-campur, kita cari yang paling asam itu kira-kira gunanya apa ya kalau siswa tahu ini. Maka saya cari sesuatu di bidang industri yang fokusnya itu bertumpu pada perbandingan. Artinya perbandingan itu memegang kualitas kontrol. Jadi di sini saya sampai pada kesimpulan bahwa bagaimana jika saya mencoba membuat sabun. Nah, membuat sabun itu diperoleh dengan membandingkan antara alkali, kemudian air, kemudian minyak. Nah, ini saya tulis dalam bentuk lesson plan, judulnya adalah
How to make environmental friendly soap. Belum selesai. Silakan lanjut. Belum selesai. Nah, yang pertama adalah skenarionya seperti ini. Yang pertama saya sajikan tentang video. Jadi di kelas itu saya sajikan tentang video permasalahan busa atau polusi air. Ya, bahwa salah satu penyebab polusi di air itu adalah adanya busa. Kemudian saya arahkan bahwa siswa itu kita bisa untuk mengurangi polusi tersebut dengan cara kita buat sabun yang ramah lingkungan. Nah, kemudian sabun ramah lingkungan itu dibuat dengan cara mencampurkan alkali, air, dan minyak. Waktu itu alkali yang saya gunakan adalah NaOH, jadi sebagai bahan aktif NaOH. Kemudian air, kemudian minyak yang saya gunakan adalah minyak zaitun. Kemudian siswa diarahkan untuk membuat sabun dengan beberapa macam perbandingan. Jadi di kelas itu siswa saya arahkan untuk membuat sabun. Jadi praktek membuat sabun dengan perbandingan tertentu, yaitu 3:1:2. Itu yang didapat dengan kalau sabun yang didapatkan hasilnya bagus. Kemudian setelah mereka membuat sabun, mereka saya arahkan untuk memahami tentang mass production atau video produksi massal dari sabun. Bahwa ketika kita membuat produksi massal sabun, maka kuncinya adalah perbandingan itu tadi. Jadi kalau misalkan kita membuat sedikit, kualitasnya bagus. Kalau kita membuat banyak, kualitasnya harus bagus. Caranya adalah kita fokus pada perbandingan bahan-bahan penyusunnya. Saya arahkan ke situ ke siswanya. Nah, ini namanya konsep STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Itu yang sekarang berkembang. Ya, jadi konsep STEM. Silakan lanjut. Silakan diputar videonya. Suaranya bisa dikeraskan. Nah, di sini saya mempraktikkan cara membuat sabun. Jadi ada 2 skenario, artinya 2 kelas gunakan waktu itu. Yang pertama adalah saya mempraktikkan sendiri. Jadi saya ada di depan seperti itu, saya mempraktikkan di hadapan siswa cara membuat sabun dengan perbandingan tadi. Dan yang skenario kedua adalah masing-masing kelompok membuat sabun sendiri-sendiri. Jadi dengan berbagai macam perbandingan itu, setiap siswa membuat sabun itu sendiri. Di hasil akhir nanti kita akan mengetahui bahwa sabun yang berkualitas baik itu diperoleh dengan perbandingan tertentu. Nah, kuncinya ada di situ. Berangkat permasalahannya kuncinya di situ. Jadi kita praktekkan. Nah, ini suasana kelas di sekolah saya. Satu siswa ada kurang dari 30, jadi antara 25 sampai 30 siswa. Silakan lanjut ke slide berikutnya, Mas. Nah, kemudian untuk merencanakan bagaimana cara mengevaluasi pemahaman siswa berdasarkan kegiatan yang tadi, salah satu pertanyaan hoax yang saya ajukan seperti ini. Jika seorang guru memiliki 1000 gram alkali, 2000 ml air, dan 1000 ml minyak, kemudian dibuat sabun dengan perbandingan yang dimaksud, kira-kira manakah bahan yang pertama kali habis? Manakah bahan yang pertama kali habis? Kemudian manakah bahan? Jadi intinya dari situ. Bagaimana saya membuat lesson plan ini? Nah, dari lesson plan ini ada 142 lesson plan yang terseleksi. Jadi ada 142 lesson plan yang terseleksi. Dari 142 lesson plan itu diambil 10 besar, 4 dari Indonesia, 4 dari Malaysia, 1 dari Filipina, dan 1 dari Vietnam. 1 dari Vietnam. Untuk yang juara kemarin peserta dari Malaysia, dia menggunakan augmented reality. Jadi augmented reality itu menggunakan HP itu ya, animasinya menggunakan HP. Yang kedua itu dari Bali, yang ketiga lesson plan yang saya buat ini. Ya, jadi intinya adalah
kita bisa out of the box dari yang ada di buku siswa. Jadi tidak harus buku siswa itu kita ikuti, kita bisa mengembangkannya. Yang paling penting dari matematika adalah kita bisa mengaitkan pembelajaran kita dengan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Kalau konsep dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diambil oleh siswa bahwa oh ternyata materi ini tuh manfaatnya ada di sini. Nah, di situ kita akan mendapati bahwa pembelajaran kita akan efektif. Seperti itu. Yang lesson plan berikutnya. Kita masih menunggu presentasinya. Kalau lesson plan berikutnya ini berkaitan dengan media pembelajaran digital. Kalau kita membuat suatu media pembelajaran, kan kita melakukan pembelajaran itu kan seperti kita berkomunikasi ya. Ada satu pihak sebagai komunikan, ada pihak lain sebagai komunikator, dan di sini ada arusnya. Jadi arusnya itu bagaimana loncatan informasi itu. Nah, kalau kita membuat media pembelajaran, kita harus memastikan media pembelajaran kita, terutama yang media pembelajaran berbasis digital, itu apakah media pembelajarannya itu difungsikan untuk sebagai pengantar materi, jadi murni pengantar materi. Kalau murni pengantar materi, dipastikan lagi apakah guru dengan siswa itu ada di satu ruang. Kalau guru dengan siswa itu tidak ada di satu ruang, maka kita bisa menggunakan e-learning itu. E-learning itu banyak sekali macamnya, kayak Edmodo, terus kemudian Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu guru atau adik-adik mahasiswa ini sudah familiar dengan Edmodo atau Google Classroom. Kalau media pembelajarannya itu digunakan untuk, misalkan media pembelajarannya saya gunakan untuk pengganti guru. Nah, ini ide yang saya gunakan di lesson plan yang ketiga. Lanjutkan Mas, lesson plan yang ketiga, yang ketiga. Terus. 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 Nah. Kembali. Nah ini garis besar tujuan pembelajarannya adalah saya menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Dan 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling. Nah, software yang saya gunakan adalah Macromedia Flash 8.0 dengan ActionScript 2.0. Jadi mungkin ada dari mahasiswa, mungkin ada yang pernah mempelajarinya Macromedia gitu. Jadi software media pembelajaran ini jenisnya ada banyak. Kalau saya cukup ambil satu, kalau menurut saya cukup ambil satu, kemudian kita dalami. Kita dalami artinya kita harus mengetahui fitur-fitur yang ada di media pembelajaran tersebut. Jadi kalau kita mengikuti macam-macam software media pembelajaran, saya kira ada banyak. Kalau saya lebih cocok ke Macromedia Flash. Keluar Mas, kemudian masuk ke programnya. Keluar dari PowerPoint, keluar dari PowerPoint. Buka folder tadi. Buka ke Yustia Pandi membatik. Nah, buka media. Suaranya nyalakan dulu, suaranya besarkan. Kembali. Kediklatan. Folder. Ini media yang kemarin saya buat pada saat kegiatan membatik membuat bahan ajar berbasis TIK. Ini saya buat berdasarkan Flash
Nah, ketika kita membuat media pembelajaran, kita harus, kan media pembelajaran di internet juga banyak. Nah, ketika kita membuat sesuatu, kita harus yakinkan bahwa ada keunikan dari yang kita buat. Ada keunikan itu artinya apa yang membedakan media yang kita buat. Kemudian seperti tadi, seperti orang berkomunikasi tadi, media ini nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantarkan materi, atau menggantikan materi, atau menggantikan fungsi guru, atau bagaimana. Ini saya coba untuk menggantikan fungsi guru. Menggantikan fungsi guru artinya seperti ini. Jadi kalau di siswa saya itu salah satu kendalanya untuk melakukan pembelajaran digital adalah prasarana yang dimiliki oleh siswa. Prasarana yang dimiliki siswa artinya tidak semua siswa itu memiliki PC, laptop, atau smartphone. Kalau di tempat saya bertugas. Jadi untuk mengatasi ini saya buat kelompok. Jadi kelompok itu berdasarkan pada siapa yang punya laptop dan PC, kemudian masing-masing kelompok itu tadi saya berikan materi ini, saya kasih keterangan. Silakan kalian pelajari berdasarkan kelompok, pelajari fitur-fiturnya. Pada saat kita pembelajaran nanti kita akan diskusikan. Nah, coba mas, mouse-nya arahkan mouse-nya digeser ke arahkan mouse. Ya, di situ ada tampilan film tentang indahnya lingkaran di alam. Jadi kan materi tentang lingkaran, gitu. Ya, jadi lingkaran itu apa sih? Nah, itu saya untuk menarik motivasi siswa. Di situ saya tampilkan tentang film lingkaran di alam. Lingkaran di alam itu artinya di situ ada bentuk-bentuk lingkaran dan manfaatnya di alam. Manfaatnya di alam itu apa? Lingkaran itu. Coba langsung buka ke manfaat lingkaran. Berisikan pengertian lingkaran. Arahkan ke penjelasan guru. Perhatikan alat transportasi tersebut. Bagian kendaraan yang cukup. Nah, di sini saya berikan keunikan, maksudnya di situ ada kolom tentang penjelasan guru. Penjelasan guru ini saya peroleh dari kalau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen ada di mahasiswa tahu ada aplikasi namanya Google Text to Speech. Jadi saya mengetik, kemudian ada suara saya simpan, kemudian saya tempelkan di flash ini. Nah, di penjelasan guru itu di situ ada kalimat itu seakan-akan ketika kalau saya yang ada di sini kemudian mempresentasikan ini kepada siswa, kira-kira apa yang saya omongkan supaya siswa mengerti tentang kronologi yang ada di tampilan ini. Nah, itu yang suara itu yang muncul di situ penjelasan guru. Jadi siswa ini membukanya di rumah dengan kelompok, kemudian mengarahkan mouse-nya ke penjelasan guru, maka di situ akan muncul penjelasan guru. Jadi seakan-akan kayak saya ada suaranya di situ. Maksudnya seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Nah, itu dan seterusnya itu ya. Coba ke keliling lingkaran. Membahas tentang keliling lingkaran. Nah, di situ jadi sama juga. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi materinya yaitu tentang manfaat lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, latihan dan game. Coba ke luas lingkaran. Membahas tentang luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu saya arahkan ke apa itu? Kan kalau mencari luas lingkaran biasanya yang ada di situ langsung diajarkan tentang luas lingkaran di side kuadrat seperti itu kan. Nah, itu saya mencoba mendekatinya dengan cara dari luar, dan dari luar itu artinya ada persegi, di situ ada lingkaran, isinya berapa? Sisi antara yang persegi dengan lingkaran itu berapa? Nanti dikaitkan dengan jari-jari lingkaran. Kalau pendekatan dari dalam menghitung satuan-satuan di lingkaran. Jadi itu bisa digeser. Jadi siswa bisa menggeser-geser, kemudian mengisikan di situ. Oh, ternyata rumusnya lingkaran seperti ini. Nah, itu nanti dibawa ke sekolah, materi ini dibawa ke sekolah. Saya melakukan observasi ulang. Observasi ulang itu artinya apa yang mereka dapatkan setelah saya berikan media pembelajaran seperti ini. Nah, kenyataannya adalah ada siswa yang mereka bisa menjelaskan kronologi. Ternyata seperti itu masalahnya. Ada siswa yang tidak mampu memahami artinya manfaat lingkaran itu yang seperti apa. Mereka nggak tahu. Mereka tahunya hanya butuh
Ya, mohon maaf. Nah, ketika kita mengembangkan media maka biasanya yang dilupakan itu adalah tidak memberikan fitur untuk upgrade atau update. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran, kita tidak bisa mengupdate. Artinya setelah disimpan, selesai jadi, dipublikasikan, itu kan sudah jadi barang jadi ya. Biasanya lupa untuk memberikan bahwa, oh ini bisa saya masukkan. Kan kadang kita dapat informasi baru itu belakangan. Nah, jangan lupa untuk memasukkan fitur itu. Di flash yang saya buat ini, salah satu keunggulan ketika pada saat lomba saya tampilkan adalah, itu saya pecah-pecah menjadi 5 bagian utama. Jadi materi 1, materi 2, materi 3, latihan, dan game. Jadi ada 5 file yang terpisah. Jika misalkan salah satu ada yang ingin saya perbaiki, maka saya tinggal mengubah salah satunya, kemudian ditempel-tempel. Tinggal ditempel-tempel seperti itu. Jadi itu lebih mudah. Seperti itu. Silakan dilanjutkan ke latihan. Mari kita berlatih. Jadi latihan ini seperti UMBK ya, siswa mengerjakan soal, ada pilihannya seperti itu. Langsung ke game. Mari kita bermain game. Coba dimulai.